طيب إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة. فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. طيب معاشر الكرام بارك الله فيكم. الحمد لله, segala puji bagi Allah senantiasa kita panjatkan, kita haturkan kepadanya atas segala nikmat yang kita rasakan, yang telah kita terima dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita masih dapat bertatap muka kembali untuk melanjutkan pembahasan ataupun bersama untuk melanjutkan tadarus kita dengan markas tadarus. Salat dan salam senantiasa terlimpah curah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in, dan kepada orang-orang yang senantiasa mengikuti langkah serta sunnah-sunnah beliau. Barakallahu fikum. Taib, ada juga ucapkan jazakumullahu khairan kepada tim dari Markas Tadarus. Terdengar sekarang? Sudah lebih kencang? Taib, barakallahu fikum. Ya, baik, ma'asyiral kiram, para hadirin sekalian, para asatidah. Anda juga mengucapkan kepada teman-teman di markas, jazakumullah khairan katsira. Terima kasih atas kesempatan yang masih diberikan kepada Anda. Semoga kesempatan ini menjadi amal kebaikan bagi kita semua, menjadi pahala jariah bagi kita semua. Barakallahu fikum. Salat dan salam tadi sudah kita haturkan juga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga senantiasa terlimpah kepada kita kaumnya yang senantiasa mengikuti sunnahnya. Taib, barakallahu fikum, ma'asyiral kiram. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu khalaqakum min dha'fin," atau Allahu khalaqakum min dha'fin, thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah, thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shaybah. Ya, muqaddimah. Sebelum kita memasuki atau pembahasan daripada surat At-Tin, ya, Anda mengingatkan dengan salah satu dari ayat dalam surat yaitu Ar-Rum ayat 54, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita dari keadaan yang lemah. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Allahul ladzi khalaqakum. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kalian min dha'fin, dari kelemahan. Ya, yaitu Allah menciptakan kita dari setetes nutfah, kemudian dilahirkan pun kita menjadi makhluk yang sangat lemah. Ya. Kita dilahirkan ke muka bumi ini dalam keadaan yang tidak dapat apa-apa. Ya. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah yang mengeluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian, la ta'lamuna syai'a. Bahkan kalian tidak tahu apa-apa. Ya. Tidak mempunyai ilmu, tidak mempunyai pengetahuan, tidak tahu mau berbuat apa. Ya. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita ya fitrahnya bahwa seorang anak itu biasanya adalah menyusui, ya, yaitu kepada ibunya. Ya, dan seterusnya dan seterusnya. Kita tidak bisa apa-apa, bahkan sampai buang air saja kita tidak bisa untuk apa? Istinja sendiri, ya. Kita senantiasa dibersihkan oleh orang tua kita dan sebagainya. Ya. Itulah keadaan kita ketika keluar dari perut ibu kita. Ya.
Allahu khalaqakum min dha'fin. Ya. Allah menciptakan kalian dari kelemahan. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan thumma, kemudian setelah berjalan ya masa-masa, setelah berjalan bertahun-tahun dan sebagainya, kemudian thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Ya. Kemudian dari kelemahan itu, ya, dari makhluk yang lemah itu, lalu Allah Subhanahu wa taala ya jadikan kita menjadi makhluk yang kuat, yaitu ketika manusia menginjakan fase di mana mereka sudah menginjak dewasa. Ya, disitulah manusia menjadi lebih kuat. Ya, manusia lalu di situ mempunyai keinginan tersendiri. Ya, dapat melakukan sesuatu. Ya, dapat eh, memilih antara yang baik dan yang buruk. Ya. Intinya manusia di situ sudah mendapatkan pilihan. Ya, ataupun manusia di situ bebas memilih, ya, imma syakira wa imma kafura, ya, mau dia berbuat kebaikan atau keburukan, maka dia mempunyai pilihan itu, ya. Intinya adalah di mana manusia, ya, di fase dewasa ini manusia adalah apa, dalam keadaan yang kuat, ya. Kemudian summa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa wa syaiba, kemudian Allah Subhanahu wa taala, ya, setelah menjadikan kita, ya, manusia itu kuat, mempunyai tenaga, mempunyai keinginan dan sebagainya, ya, maka setelah itu, ya, setelah kita dewasa tadi, setelah kita menjadi badan kita menjadi kuat dan sebagainya, ya, lalu Allah jadikan kita kembali, ya, ila arzalil umur, Allah jadikan kita kepada keadaan yang semula, yang mana ketika kita bayi, ya, kita dalam keadaan lemah, maka pada akhir kehidupan kita pun kita menjadi lemah kembali, ya, menjadi lemah kembali, wasyaiba, dan juga beruban, ya. Maka tidak heran ketika seseorang itu dalam keadaan yang sudah beruban, dalam keadaan yang memang apa namanya, Allah kembalikan kepada masa tuanya, maka dia tidak ada bedanya dengan seorang seorang bayi, ya. Tidak ada bedanya dengan seorang bayi yang memang dia lemah, ya, tidak bisa berbuat apa-apa, bahkan untuk istinja saja sangat kesulitan. Begitu juga, ya, ketika seseorang, ya, mengalami fase di mana dia sudah beranjak kepada usia yang senja, ya, maka menjadi lemah kembali. Dan barakallahu fikum. Ada masalah? Baik, Ada Ustaz, aman Ustaz. Baik, kita lanjutkan. Nah, masyarakat kiram, maka ayat ini juga merupakan apa? Sangat sangat identik sekali dengan apa yang akan kita bahas ataupun yang sudah dibahas pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Sehingga kita ketika sudah mengingat, ya, ketika kita sudah mengingat masa-masa fase kita diciptakan, maka Allah Subhanahu wa taala ketika itu eh, bertanya kepada kita, ya, yang mana apa pertanyaannya, yaitu yang akan kita pelajari pada pembahasan kali ini. Barakallahu fikum. Baik, untuk selanjutnya kita akan coba untuk membaca ataupun tilawah dulu, ya, supaya semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi pertemuan kita pada malam hari ini. Barakallahu fikum. Barangkali salah seorang dari para asatidz sekalian ada yang mau membacakan surat At-Tin. Tafadhal. Tafadhal, siapa yang akan membaca?
salah seorang? Silakan. Ada? Izin saya baca Ustaz. Fadal, silakan. Atas nama siapa ini? Dasri Ustaz. Dasri, fadal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. Masya Allah, tabarakallah. Barakallahu fiik. Jazakallahu khairan. Terima kasih, Ustaz Dasri. Semoga bagi kita yang mendengarkan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman-Nya, "Wa idza qara'tal Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Ya. Baik, barakallahu fikum. Nah, masyarul kiram, kita bahas sedikit ya bahwa ya kita sudah membahas pada ayat 1 sampai ayat ke-6, maka pada pertemuan ini kita akan insyaallah akan membahas yaitu surat At-Tin ayat yang ke-7 ya. Baik, barakallahu fikum. Surat At-Tin ayat ke-7 ini merupakan pertanyaan ya dari Allah Subhanahu wa taala ya terhadap makhluk. Ya, kita memang harus memahami dari apa yang di awal-awal ya. Memahami ayat-ayat yang sebelumnya ya. Memahami ayat-ayat sebelum ayat ke berapa? Ayat ke-7 ini ya. Yaitu bahwa fama yukadzibuka ya. Fama yukadzibuka ba'du biddin ya. Fama yukadzibuka yaitu apa yang membawamu ataupun apa yang menjadikanmu. Kaknya kepada siapa? Dhamir ini kembali kepada siapa? Pada manusia ya, pada seluruh manusia. Fama yukadzibuka, apa yang menjadikanmu ya, maksudnya manusia, yukadzibu mendustakan ya, yukadzibu mendustakan ya. Fama yukadzibuka ba'du biddin ya. Apa yang membuatmu wahai manusia ya, atau apa yang menjadikanmu wahai manusia mendustakan apa? Hari kiamat ya. Apa yang menjadikanmu atau apa yang membawamu sehingga kamu wahai manusia menjadi makhluk yang mendustakan ya terhadap kejadian apa? Hari kiamat. Kaba'du biddin ya. Ini apa namanya?
ayat ini merupakan pertanyaan yang berbentuk ingkari ya, ataupun yang pertanyaan yang sebetulnya tidak perlu dijawab ya, ya. Tetapi direnungkan ya oleh kita. Masyaallah kiram. Apa yang direnungkan? Bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala ya bertanya kepada kita, wahai manusia, apa yang menjadikanmu ya mendustakan hari pembalasan setelah apa? Setelah apa yang aku sampaikan ya pada ayat-ayat sebelumnya yang begitu jelas ya, bahwa ayat-ayat sebelumnya itu menunjukkan apa? Menunjukkan qudratullah atau menunjukkan kepada kemampuan Allah Subhanahu wa taala untuk mengembalikan apa? Manusia dari ya dari yang tiada menjadi ada kembali ya, ataupun yang mati menjadi hidup kembali ya. Maka kalau kita melihat ayat-ayat sebelumnya ya, bahwa pada ayat-ayat sebelumnya itu kan bahwa apa? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim ya. Allah telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik ya bentuk ya. Tsumma radadnahu asfala safilin ya. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia ya atau mengembalikan manusia kepada keadaan yang arzalil umur, yaitu kepada keadaan yang lemah. Di situ kan ada fase-fase apa? Fase penciptaan sebetulnya. Ya. Di situ ada fase penciptaan. Allah menciptakan manusia paling sempurna. Ya, yang pasti adalah bahwa di situ ada fase-fase yang apa namanya yang tadi disebutkan di awal ya, bahwa di muqaddimah bahwa manusia itu pertama dalam keadaan yang lemah ya, ataupun dalam setetes mani ya, nutfah, lalu dia menjadi apa namanya menjadi besar dan sebagainya. Itu kan semua adalah dalil ya, itu semua adalah dalil menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mampu untuk apa? Untuk membangkitkan manusia kembali dari kuburnya. Ya. Allah menciptakan manusia dari ketiadaan saja Allah mampu, ya. Maka apalagi ya menjadikan manusia apa namanya untuk bangkit kembali dari makhluk yang memang sebelumnya sudah ada gitu, ya. Maka lebih ahwan 'ala Allah, ya. Lebih mudah bagi Allah untuk apa? Untuk membangkitkan kembali, kan seperti itu, ya. Maka di ayat sebelumnya itu kan itulah apa namanya di ayat sebelumnya itu di ayat sebelum ketujuh ini itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah ya, itu semua adalah tanda-tanda kekuasaan Allah bahwa Allah Subhanahu wa taala maha mampu untuk apa, untuk menghidupkan kembali manusia ya, untuk menghidupkan kembali manusia. Nah, ketika ini semua dalil ini semua sudah sangat jelas bahwa Allah itu sangat mampu ya untuk ya menjadikan hari pembalasan bagi manusia ya atau membangkitkan manusia dari kuburnya ya. Maka setelah jelas seperti ini gitu ya. Lalu kok kamu masih apa? Kira-kira kok kamu kenapa masih mendustakan hari pembalasan? Kira-kira seperti itu. Ya. Setelah dalil-dalil yang jelas akan qudratullah, akan kemampuan Allah ya untuk menghidupkan kembali orang yang mati, untuk memberikan balasan bagi orang yang dahulu sudah berbuat di muka bumi ini ya. Tapi kenapa kamu masih mendustakan itu semua? Padahal Allah menciptakanmu dari kelemahan, dari ketiadaan. Lalu kamu menjadi orang yang kuat. Lalu Allah balikan kembali atau kembalikan kamu kepada keadaan yang lemah dan beruban. Apakah itu semua tidak menjadikanmu yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala itu
maha mampu untuk apa? Membangkitkanmu setelah nanti kamu mati. Nah, maka fama yukadzibuka ba'du biddin. Maka apa yang menjadikanmu, ya, apa yang membuatmu ragu bahwa Allah itu apa dapat membangkitkanmu, ya? Kenapa kamu masih ragu dengan hari pembalasan? Kira-kira seperti itu. Ya, ayat ini menjelaskan seperti itu, ya, bahwa mempertanyakan sangat ajib sekali, sangat perkara yang sangat aneh sekali. Ketika dalil-dalil itu sudah jelas di hadapan manusia gitu, tetapi kok manusia itu masih apa? Masih mengingkari gitu kemampuan Allah. Nah, sebagaimana sebagian manusia misalkan apa? Manusia itu tahu bahwa Allah itu sang pencipta, ya kan? Allah lah yang menciptakan. Allah yang mengatur alam semesta. Allah yang memberikan apa? Manfaat dan madarat. Tetapi sebagian manusia masih ada yang apa? Yang justru melencengkan ibadahnya kepada selain Allah. Kira-kira seperti itu. Ya, analoginya. Ya. Padahal dia tahu Allah itu pencipta, Allah yang maha apa? Pemberi rezeki, Allah yang memberikan manfaat dan madarat. Tetapi ada orang-orang yang begitu sudah jelasnya Allah, dia yakini bahwa Allah pencipta dan sebagainya, tetapi dia justru malah memalingkan ibadah kepada selain Allah. Ada nggak? Banyak, ya, sangat banyak. Ada yang memalingkan ibadahnya justru untuk makhluknya, ya. Ada yang menyembah apa? Menyembah jin, ya. Ada yang menyembah ya intinya adalah bahwa semua yang apa namanya yang manusia sajikan dari sesajian misalkan dan sebagainya itu semua sebetulnya adalah untuk jin kan, bukan untuk Allah, ya, kebanyakan seperti itu. Nah, maka dari itu ma'asyiral kiram, ayat yang apa namanya ketujuh ini fama yukadzibu kaba'du biddin adalah merupakan pertanyaan yang sangat mencengangkan, ya, yang memang perlu kita renungi gitu, ya, perlu kita renungi bahwa eh, Allah itu maha mampu, ya. Allah itu sangat mampu untuk mengembalikan manusia dari ketiadaan menjadi ada. Allah maha mampu untuk mengembalikan manusia dari kematian menjadi hidup kembali. Dan Allah maha mampu untuk memberikan balasan kepada manusia atas apa yang mereka perbuat. Ya, seperti itu. Nah, dari itu, masyaallah kiram, kita bahas satu ayat dulu. Setelah itu, baru ke ayat berikutnya. Baik, barakallahu fikum, kita coba buka diskusi ya. Kita coba buka diskusi. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Kira-kira apa yang dapat para asatid ya dan ustazah sekalian ambil pelajaran dari ayat yang kita bahas ini, ya, ayat ketujuh ini. Barakallahu fikum. Silakan. Ada yang mau mengutarakan pendapatnya? Silakan. Apa tadaburnya kira-kira? Fadhal. Ada? Baik, masyaallah. Silakan. Para asatid, ada yang mau menyampaikan? Silakan, tadaburnya apa kira-kira? Apa yang dapat kita ambil pelajaran dari fama yukadzibuka ba'du biddin? Ya. Apa kira-kira? Hmm? Silakan, masyaallah kiram. Asatidah.
Ayo, jangan malu-malu, silakan. Sampaikan saja apa yang ada di unek-uneknya, silakan disampaikan. Ya, apa kira-kira? Atau saya tunjuk? Ditunjuk? Siap ya? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Siapa ini? Ustaz Muhammad Ihsan, ada? Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Hmm. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa Baik, kabar? insya Allah Ustaz. Ya, Alhamdulillah Ustaz. Baik, baik. Silakan, silakan disampaikan. Jadi Apa kira-kira? ayat ini menjelaskan bahwa orang-orang yang tidak beriman atau orang-orang kafir selalu mendustakan tentang hari berbangkit atau hari kiamat Ustaz. Lalu Masya Allah. mereka selalu mendustakan para nabi alaihissalam, bahkan semua rasul termasuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka mendustakannya. Apa yang disampaikan para nabi dan rasul tersebut tentang tauhid, tentang hari berbangkit, semua orang-orang yang tak beriman itu atau yang orang kafir itu selalu mendustakannya. Lalu di ayat yang lain, di surah yang lain Ustaz, bahkan Allah berfirman, Allah mampu membangkitkan manusia itu bahkan seluruh jari jemarinya Ustadz. Jadi Masya Allah. ahli tafsir maupun ahli ilmuwan sekarang itu menyatakan bahwa seluruh manusia mulai dari manusia pertama sampai terakhir nanti sidik jarinya itu tidak ada satupun yang sama walaupun dia kembar identik. Demikian Ustadz, mohon petunjuknya Ustadz. Jazakumullah khair. Nah, barakallahu fikum. Bala qadirina ala an nusawwiya banana. Nah, ini. Itu dalilnya. Jazakallah subhanahu wa ta'ala atas apa yang disampaikan Ustaz Hasan. Betul sekali bahwa kebiasaan daripada orang-orang kafir ya memang mendustakan para nabi terdahulu maupun nabi yang terakhir ya. Itu adalah sudah menjadi tabiat orang-orang kafir senantiasa mendustakan ya. Eh, dan tadi juga disebutkan bahwa mereka mendustakan sebetulnya sesuatu yang memang apa yang sudah jelas akan apa namanya sudah jelas dalilnya dan sudah jelas keadaannya. Maksudnya itu keadaan itu adalah kita dapat melihat sendiri gitu. Kita dapat melihat sendiri bagaimana dahulu kita dalam keadaan yang lemah gitu. Bahkan dalam ketiadaan kita dulu nggak pernah ada gitu. Lalu Allah adakan ya dan sebagainya. Sebagaimana tadi disebutkan. Ya. Intinya bahwa ya memang sudah menjadi hal yang tidak bisa dipungkiri bahwa memang orang-orang kafir kebiasaan mereka adalah senantiasa mengingkari. Barakallahu fikum. Ada lagi? Silakan. Yang lain yang mau menyampaikan kira-kira apa yang dapat kita ambil pelajaran dari ayat ini. Apa kira-kira? Fala yukadzibuka ba'du biddin. Ada lagi? Atau saya tunjuk lagi? Baik, saya tunjuk ya. Ustadz Faiz. Ustadz Faiz Surabaya. Fadal. Ustadz Faiz. Ada yang mau disampaikan? Fadal Ustadz Faiz. Ada? Silakan. Ustadz Faiz. Mengenai pengingkaran hari pembalasan ya, Ustaz. Iya.
Apa kira-kira apa yang dapat kita ambil pelajaran? Ini kan fama yukadzibuka ba'du biddin. Apa yang menjadikanmu wahai manusia? Manusia di sini otomatis orang yang mengingkari kan? Yang mengingkari itu siapa kira-kira? Orang kafir misalnya. Maka ada orang lain yang kebalikan dari orang kafir ini adalah orang yang beriman. Maka bagaimana sikap orang beriman ketika kita mendengar ayat ini? Fama yukadzibuka ba'du biddin. Apa kira-kira sikap kita orang mukmin? Kalau kebiasaan orang kafir adalah mendustakan, maka orang mukmin kira-kira seperti apa? Harusnya. Nah, itu sudah dikasih bocoran. Kebalikan yang dari orang kafir itu, Hmm. Maka kita, kebalikan yang dari orang kafir tersebut, hmm, maka kita tetap selalu beriman dengan hmm, kekuasaan Allah itu berupa seperti ciptaan di muka buminya. hmm. Sebagaimana gunung-gunung yang tinggi besarnya akan megahnya hamparan lautan menyebabkan kita kecilnya makhluk untuk tetap selalu beriman. Masya Allah. Ya, lebih spesifik lagi beriman kepada apa? Ini kan ayat ini sedang mempertanyakan kebiasaan orang kafir yang senantiasa mendustakan apa? Mendustakan apa di sini? Mendustakan hari akhir, Nah, maka kita orang mukmin apa hari senantiasa pembalasan, senantiasa hendaknya apa? Misalkan apa? Senantiasa beriman terhadap hari akhir. hari kebangkitan atau hari akhir ya, seperti itu. Nah, itu jadi ketika ada misalkan di sini ada sikap ataupun ada perbuatan orang kafir yang apa namanya? Yang yang dibenci ataupun yang apa namanya? Ada sikap orang kafir yang oleh Allah Subhanahu wa taala dibenci gitu ya, maka kita cari kebalikan dari sikap orang kafir itu ya, kita cari sikap itu, nah itulah bisa dijadikan apa, bisa dijadikan tadabbur ya, seperti itu. Baik. Misalkan tadabbur yang lain adalah bahwa ya, dalam setiap penciptaan atau dalam penciptaan manusia itu ya, dalam penciptaan manusia dari setetes air mani ya, kemudian Allah jadikan manusia itu fi ahsani taqwim ya, keadaan ataupun penciptaan yang begitu sempurna, ahsan ya, lebih baik ya. Maka kemudian ketika manusia itu tumbuh dan sebagainya, ya, bertumbuh kemudian jadi kuat, menjadi lemah kembali dan sebagainya. Kan di situ apa? Di situ berarti ada apa? Ada ada dalil, ada petunjuk bagi kita kaum muslimin ya, akan apa? Akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi di sini adalah tadaburnya bahwa di dalam setiap penciptaan ya manusia atau di dalam penciptaan manusia yang dijelaskan di dalam ayat sebelumnya ya, itu terdapat apa? Terdapat dalil, terdapat petunjuk bagi kita kaum mukminin, orang-orang yang beriman, bahwa Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu ya, seperti itu salah satu ya, salah satunya. Kemudian kira-kira apa lagi, ada yang mau menyampaikan? Hmm? Ya, satu lagi, bahwa di dalam pertanyaan istifham ingkari ini, di dalam pertanyaan yang sifatnya mengingkari ini, ya, ini membongkar tentang keadaan orang-orang kafir, ya, membongkar keadaan orang-orang kafir yang mana mereka keluar dari apa? Dari sifat kemanusiaannya. Ya, harusnya manusia itu ketika apa?
ketika dia diberikan petunjuk sangat jelas bahwa tentang kekuasaan Allah, harusnya dia apa? Harusnya dia mengimani itu, ya. Tetapi sayangnya manusia itu ya justru dia menghilangkan kemanusiaannya dan menjadi apa? Menjadi seakan-akan kehidupan hewan, ya. Maksudnya apa kehidupan hewan? Kehidupan hewan itu adalah ya makan, berburu, mati, ya. Dan orang yang kafir yang tidak mau beriman itu ya seperti orang apa? Seperti orang yang kafir. Yang mana orang kafir itu mereka menganggap bahwa apa? Mereka ya hidup, cari harta, poya-poya, mati, selesai. Itulah keyakinan mereka. Tetapi justru keyakinan itu adalah keyakinan yang batil. Maka ayat ini justru ya mengungkap sisi gelap ya orang-orang kafir. Kira-kira seperti itu. Dan barakallahu fikum. Kira-kira apa yang dapat kita ambil pelajaran dari ayat ini? Ya, apa kira-kira yang dapat kita ambil pelajaran? Hmm, apa kira-kira? Izin Ustaz. Iya, Eh, silakan. jadi di dalam hidup ini semua ada konsekuensinya Ustaz. Kalau kita berbuat baik nanti dan kita berbuat buruk, pasti kita akan mempertanggungjawabkan nanti di hari pembalasan Ustaz. Ustaz. Masya Allah. Masya Allah. Barakallahu fikum. Nah, ya, hendaknya kita meyakini itu ya. Hendaknya kita meyakini ya, kita beriman bahwa setiap apa yang kita perbuat itu ada konsekuensinya. Nah, barakallahu fikum. Apa lagi? Ada lagi yang mau disampaikan dari satu yang lain? Baik Pak Ustadz, coba jawab. Oh, silakan. Maaf baru sampai nih Pak Ustadz. Ya, Masya Allah, barakallah. Semoga dimudahkan. Tadi ya, saya coba jawab tadabbur yang kita bisa ambil di ayat 7 ini di surat At-Tin. Kita khususnya kita yang orang beriman tidak ada lagi kesempatan kita untuk tidak meyakini akan adanya hari pembalasan. Dengan kita meyakini adanya hari pembalasan ini, maka kita harus menyadari bahwa setiap apa yang kita kerjakan di dunia ini pasti ada nanti balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sebesar biji zarrah. Ya, baik itu yang baik, maka balasan yang baik. Baik itu yang tidak baik, maka kita akan menerima akibat dari ketidakbaikan yang kita lakukan di dunia. Nah, jadi kalaupun yang nggak percaya itu hanya orang kafir, tapi bagi kita orang yang beriman dan kita mengakui kita orang beriman, tidak layak lagi dengan begitu banyaknya petunjuk-petunjuk di dunia ini yang Allah berikan kepada kita sebagai ikhtibar tentang kekuasaan Allah. Tidak ada kesempatan dan celah lagi bagi kita orang beriman untuk tidak meyakini adanya hari pembalasan. Itu aja Pak Ustadz yang bisa saya sampaikan. Nah, Masya Allah, barakallahu fikum. Nah, ya bahwa ya intinya dari ayat ini adalah apa yang tadi disampaikan ya bahwa manusia adalah apa namanya tidak ada alasan bagi kita kaum mukminin untuk untuk meragukan ayat ini, untuk meragukan kemampuan Allah ya bahwa semua apa yang kita perbuat pasti akan ada konsekuensinya. Nah, tidak jauh beda. Barakallahu fikum. Taib, itu ayat yang ketujuh ya. Kemudian ayat yang berikutnya, alaisallahu biahkamil hakimin. Ya, sebetulnya di sini nih ayat yang paling apa namanya yang paling relevan dengan jawaban tadi, yaitu ada konsekuensi ya. Nah, di sini ayat ini, alaisallahu biahkamil hakimin. Nah, bukankah Allah Subhanahu wa taala itu apa? Hakim yang paling apa? Adil. Hakim yang adil, hakim yang paling bijak ya. Hakim yang paling apa? Banyak lah.
yang tidak akan pernah menzalimi. Ya, seperti itu. Penafsiran singkatnya seperti itu ya, bahwa tidak mungkin bagi Allah berbuat kezaliman. Ya. Nah, ada yang mau mengambil pelajaran dari ayat ini? Kira-kira apa yang dapat kita ambil pelajaran dari ayat ini? Nah, di situ ada sifat Allah. Nah, berarti tinggal kita tetapkan apa kira-kira di situ. Nah, ada yang bisa? Ini Ustaz, saya insya Allah Ustaz. Nah, Allah mempunyai 99 nama. nah, Ya, salah satunya Al-Hakim tadi, Allah Maha Adil. nah, Lalu kalau dibandingkan sama nama-nama Allah yang lain, bahwa Al-Halim, Allah Maha Penyantun. Allah menyantuni seluruh makhluknya, khususnya orang-orang yang beriman, agar orang-orang beriman itu berlomba-lomba untuk berbuat kebajikan, yang nanti insya Allah di dunia pasti dibalasnya. Kemudian kalau orang-orang beriman tuh berniat lillah tadi, beramal soleh tadi dengan niatnya karena Allah, ikhlas, maka pahalanya akan sampai ke akhirat dan Allah akan balas dengan surganya yang penuh dengan kenikmatan, Ustaz. Demikian, Ustaz. nah, barakallahu fikum. Nah, masyarakat kiram, betul sekali bahwa di sini Allah Subhanahu wa taala ya, lillah walillahil asmaul husna, dan bagi Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama-nama yang baik ya. Kalau dalam sebuah hadis disebutkan innalillahi tis'an wa tis'ina isman gitu ya. Atau Allah mempunyai 99 nama ya. Faman ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa yang menghitungnya atau menghafalnya, dakhalal jannah, maka dia akan mendapatkan surga. Ya tentu tidak hanya dihafal tetapi juga berkonsekuensi ya. Konsekuensinya apa? Ketika kita misalkan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala menetapkan bagi dirinya Maha Adil ya, maka ya konsekuensinya pasti Allah tidak akan menzalimi. Kira-kira seperti itu. Misalkan Allah Subhanahu wa taala Maha Rahman, Maha Rahim, yaitu memang seperti itu gitu kira-kira ya. Nah, masyaallah kiram, sebagaimana tadi Allah kita sudah ataupun Ustaz tadi sudah menyampaikan bahwa di sini dalam ayat ini Allah menetapkan salah satu sifatnya, yaitu apa? Al-Hakim, yang maha bijaksana atau yang maha adil. Ya. Biasanya kalau hakim itu, kalau kita misalkan, ini analogi tapi jangan disamakan. Tapi yang namanya hakim itu di dunia itu biasanya hakim itu sebagai apa? Sebagai Pemutus. Apa? Pemutus. Mengambil keputusan. Mengambil keputusan. Mengambil keputusan. Ya. Jadi hakim itu adalah sebagai pengambil keputusan, kan seperti itu. Mengambil keputusan bagi yang salah dapat hukuman, bagi yang tidak bersalah dapat kebebasan, atau mungkin juga bisa lebih dari itu ya. Dan itu adalah sebetulnya yang diambil daripada sifat Allah Subhanahu wa taala Al-Hakim ya. Bahwa tetapi Allah Subhanahu wa taala ahkam ya, Allah itu maha ya. Maha adil. Ahkamul hakimin ya. Allah itu adalah yang maha adil ya, maha bijaksana di dalam di dalam memutuskan perkara ya, di dalam memutuskan perkara. Tidak ada ya, karena tidak ada yang lepas dari penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak akan pernah bisa lepas dari penglihatan Allah. Manusia pasti akan dibalas dengan seadil-adilnya ya. Manusia pasti akan dibalas sesuai dengan apa yang diperbuatnya. Nah, itulah
ahkamul hakim. Ya, karena itulah ya, Allah Subhanahu wa taala disebut dengan ahkamul hakimin. Kalau di dunia para hakim ya, bisa jadi dia benar, bisa jadi dia justru keliru. Tapi Allah tidak seperti itu. Ya, Allah sangat jauh dari sifat kekurangan. Ya, bahkan dalam perkara-perkara yang memutuskan seperti ini. Ya, barakallahu fikum. Ada lagi apa yang dapat kita ambil pelajaran dari Alaihissallahu bi ahkamil hakimin? Kira-kira apa? Ada lagi kira-kira? Alaihissallahu bi ahsanil hakimin. Kira-kira apa yang dapat kita ambil tadaburnya atau pelajarannya? Di sini Baik, coba disebutkan, jawab. ya, silakan. Ayat ke-8 ini Allah menunjukkan satu sifatnya yang di antara sifat-sifat yang ada kepada kita orang beriman. Lanjutan jawaban dari ayat 7, bahwasanya Allah itu sebaik-baik hakim. Allah itu yang maha adil atas apa yang kita di dunia lakukan. Jadi Allah menegaskan kepada orang beriman bahwasanya setiap yang kita lakukan itu ada keadilan yang kita dapatkan nanti di akhirat. Dan keadilan itu yang terbaik itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fikum. Baik. Sudah jelas ya barangkali. Nah, di sini disebutkan masirru al-ikhtitam biqauli alaihi sallallahu bi ahkamil hakim. Ya. Apa rahasia di balik surat ini atau atin ini ya ditutup dengan alaihi sallallahu bi ahkamil hakimin. Maka jawabannya adalah li'anna ithabatut ta'ah, bahwa dikarenakan ya diberikannya pahala kepada orang yang taat ya, dan diberikannya iqab atau hukuman kepada orang yang bermaksiat, wa wad'u kullin fi mahallihi al-munasib ya, dan Allah menaruh segala sesuatu ya dalam keadaan yang ataupun di tempat yang semestinya, maksudnya adalah ya itulah adilnya ya. Itu adalah dalilun 'alal hikmati ya al-'aliyah. Maka itu menunjukkan kepada hikmah yang sangat tinggi ya. Hikmah yang manusia tidak mungkin mencapainya ya. Intinya bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah dalam ayat yang lain disebutkan innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah, bahwa Allah sedikit pun tidak menzalimi, tidak pernah akan menzalimi hambanya ya. Maka di sini wa wad'u kullin fi mahallihi, dan Allah itu senantiasa ya menaruh ataupun meletakkan segala sesuatu itu ya di tempat yang semestinya ya. Nah, di tempat yang semestinya itu apa? Ya, kalau misalkan orang itu masuk neraka, ya karena memang semestinya seperti itu. Karena apa yang dia perbuat. Kalau ada orang masuk surga, ya memang mestinya di situ. Karena apa? Karena apa yang sudah mereka perbuat. Intinya adalah bahwa segala sesuatu itu ada konsekuensinya. Intinya seperti itu ya. Nah, barakallahu fikum, masyaallah kiram. Intinya bahwa alaihissallahu bi ahkamil hakimin ya di antara yang dapat kita
Di antara yang dapat kita ambil pelajaran adalah bahwa hendaknya kita beriman, ya, hendaknya kita beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bagi dirinya, ya, adalah apa? Keadilan, ya. Allah telah menetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala keadilan. Bahkan dalam sebuah hadis qudsi disebutkan, inni haramtu zulma ala nafsi, ya. Aku telah mengharamkan bagi diriku, kata Allah, apa? Kezaliman, ya. Sehingga waja'altu bainakum muharraman. Sehingga aku pun mengharamkan bagi kalian kezaliman terhadap diri kalian, ya. Fala tadzalamu, maka janganlah saling menzalimi, ya. Itu yang pertama, bahwa di sini alaihissallahu biahkamil hakimin, ya, di sini kita beriman bahwa Allah telah menetapkan bagi dirinya apa? Sifat adil, ya. Sifat adil, ya. Sifat adil otomatis konsekuensi dari keadilan atau kebalikan dari keadilan itu bahwa adalah kezaliman, dan Allah tidak mungkin berbuat kezaliman, ya. Kemudian kira-kira ada satu lagi, misalkan apa yang dapat kita ambil pelajaran, hendaknya apa? Apa kira-kira yang dapat kita ambil pelajaran dari ini, ya? Yang paling mudah misalkan apa kira-kira? Ya Ustaz, Hendaknya. Silakan, ada? Setiap apa yang kita lakukan itu ada konsekuensinya. Jadi kalau kita buat baik, maka kita akan nanti dikasih balasan yang baik. Ketika kita buat yang nggak baik, kita akan dikasih balasan yang balasan tidak baik. Dan semua itu tidak ada hakim yang paling sempurna gitu untuk menghakimi itu kecuali Allah Subhanahu wa taala, Ustaz. Itu Ustaz. Nah, itu bisa kita masukkan ke dalam tazkiyah, ya. Bisa kita masukkan ke dalam tazkiyah, misalkan apa? Ya, kita mengimani bahwa Allah itu yang paling adil, gitu, ya. Coba cari yang lain. Coba cari apa yang dapat kita amalkan dari ayat ini selain yang tadi. Kira-kira apa? Apa yang dapat kita amalkan dari ayat alayhisallahu bi ahkamil hakimin? Kira-kira apa yang dapat kita amalkan dari ayat ini? Ada yang mau menyampaikan? Baik, satu lagi. Jadi dalam ayat ini kan disebutkan alayhisallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah Subhanahu wa taala itu, ya, maha bijaksana atau maha adil. Maka di sini juga tersirat bagi kita masyarakat kiram, kaum mukminin atau kaum muslimin, bahwa hendaknya kita manusia ini supaya apa? Bersikap adil terhadap adil. Nah, itu dia, ya. Apa yang dapat kita amalkan dari ayat ini? Ya, yang dapat kita amalkan dari ayat ini, jadilah kita orang yang adil. Ya. Adil terhadap siapa? Adil terhadap diri kita, terhadap keluarga kita, ya, terhadap saudara-saudara kita, adil terhadap semuanya manusia, ya. Intinya adalah bahwa hendaknya kita berbuat adil, ya. Ini kan tersirat, ya, seakan-akan alayhisallahu bi ahkamil hakimin, bukankah Allah ini maha bijak atau maha adil? Maka di situ juga sebetulnya ada tersirat perintah ataupun anjuran bagi kita untuk mengikuti keadilan ini, ya, menjadi seseorang yang berbuat adil dalam setiap perkara di dunia ini. Nah, barakallahu fikum. Barangkali ini saja yang dapat saya sampaikan. Ada yang mau ditanyakan atau mau didiskusikan? Ada? Jadi Ustaz, mau nanya Ustaz, untuk masalah adil Ustaz, karena kan kita kan nggak bisa adil ini kan mungkin persepsi kita kan kita sudah berlaku adil gitu Ustaz, tapi persepsi orang lain itu
kita tidak berlaku adil gitu Ustaz. Nah, kira-kira bisa dikasih gambaran nggak adil yang memang diinginkan oleh Allah itu adil yang seperti apa gitu Ustaz? Bisa. Nah, barakallahu fikum. Ya, dalam surat apa namanya? Kalau tidak salah dalam surat Al-Hadid ya disebutkan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan apa namanya? Allahul anzalal kitaba bil haqqi wal mizan. Ya. Di situ Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Qur'an wal mizan dan juga timbangan atau dan juga apa namanya? Ya dalam menimbang apa timbangan ya. Nah, timbangan itu sebetulnya Allah Subhanahu wa taala juga telah menurunkan itu kepada kita. Ya. Sehingga manusia dapat menakar atau dapat mengukur apa segala sesuatu. Tidak hanya apa namanya material tapi immaterial juga sama ya. Yang sifatnya bukan materi juga sama. Ya, intinya adalah keadilan yang keadilan Allah itu adalah apa yang ada di dalam Al-Qur'an ya. Bukan apa yang ada di dalam apa namanya? Bukan apa yang ada di dalam benak kita ya sebagai manusia yang memang barangkali banyak kekurangan ya. Keadilan keadilan itu adalah kata Allah kata para ulama wad'u wad'u syai'in fi maudi'ih ya atau meletakkan sesuatu pada tempatnya ya. Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Sementara kezaliman itu adalah ya menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya ya. Bagaimana contohnya? Ya, banyak sebetulnya masyarakat kiram. Ya, contohnya contoh-contoh yang dapat kita apa namanya dapat kita lihat lah ya. Banyak orang-orang yang justru barangkali dia berada di atas kebenaran ya, tapi justru malah apa namanya malah mendapatkan perlakuan yang sebaliknya. Yang paling gampang contohnya adalah seperti apa? Seperti kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Ya. Nabi Yusuf alaihissalam ya, ya dijadikan ibrah bagi kita, dijadikan pelajaran bagi kita ya. Bagaimana ternyata orang yang betul itu, orang yang benar ya, orang yang benar itu apa namanya justru mendapatkan perlakuan yang menurut kacamata kita itu adalah suatu keburukan. Ya. Nabi Yusuf ya, padahal dia tidak pernah salah gitu ya. Dan itu dari mana kita tidak tahu Nabi Yusuf salah? Ya dari Al-Qur'an. Al-Qur'an menceritakan itu kan. Menceritakan Nabi Yusuf itu seperti apa dan sebagainya, akhlaknya seperti apa. Bahkan Al-Qur'an menyebutkan innahu min ibadil mukhlasin. Ya, bahwa Nabi Yusuf itu adalah di antara hamba kami yang sangat mukhlas ya. Mukhlas itu di atasnya mukhlis ya. Mukhlasin. Yang sangat apa namanya benar-benar ikhlas di dalam mengarungi apa yang Allah Subhanahu wa taala contohkan ataupun apa yang Allah Subhanahu wa taala berlakukan baginya. Nah, kejadian seperti ini kan kita pun banyak gitu ya pada saat-saat ini ya, seperti itu. Tapi intinya ma'asyiral kiram ya di setiap segala sesuatu itu pasti ada mizannya, ada timbangannya dan timbangan kita kaum muslimin adalah Al-Qur'an. Dari mana kita tahu kita adil? Ya coba aja kita lihat Al-Qur'an. Ya. Bagi kita kaum muslimin, ya kita melihat Al-Qur'an. Tapi kalau misalkan di apa namanya hukum negara, ya jelas yang menjadi rujukan adalah ya hukum negara sendiri gitu ya. Walaupun barangkali keadilan menurut negara belum tentu ya sejalan dengan apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Wallahu a'lam bishawab. Kira-kira seperti itu ya. Baik. Cukup? Jika tidak ada, kita cukupkan. Izin bertanya Ustaz. Silakan.
di ayat asfala safilin itu artinya di tempat yang serendah-rendahnya. Itu maksudnya gimana ya Ustaz? Bisa dijelaskan Ustaz? Baik, barakallahu fikum. Nah, tsumma radadnahu asfala safilin itu mempunyai dua arti ya. Mempunyai dua arti dalam pengertian seperti ini. Allah Subhanahu wa taala laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Itu yang pertama. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu dalam bentuk yang paling sempurna, paling baik gitu ya. Ya. Paling baik adalah ya manusia bentuknya, bentuk manusia secara secara fisik manusia itu yang paling baik gitu fisiknya. Summa radadnahu asfala safilin. Kemudian ya bentuk manusia itu, yang bentuk fisik manusia yang sempurna itu Allah kembalikan. Radadnahu asfala safilin. Lalu Allah kembalikan dia yang pertama. Pengertian pertama adalah kembalikan dia kepada keadaan yang asfala safilin, yang paling rendah. Apa itu? Yang paling rendah yaitu Allah kembalikan kepada waktu al-haram atau waktu haram, waktu yang paling tua gitu. Maksudnya dikembalikan ke ahsanit taqwim adalah itu merujuk kepada manusia ketika dia dalam keadaan sempurna secara fisik ya. Ketika dia dalam keadaan dewasa. Ya. Seperti itu, dewasa. Tsumma radadnahu asfala safilin, kemudian Allah Subhanahu wa taala kembalikan manusia itu ke dalam keadaan yang lemah. Ya. Apa itu? Dalam keadaan tua. Itu pengertian pertama. Pengertian kedua yaitu radadnahu asfala safilin, maksudnya adalah kami kembalikan kepada kedudukan yang paling buruk. Apa itu? Dimasukkan ke dalam neraka. Ya. Dimasukkan ke dalam neraka. Maksudnya apa? Maksudnya ma'asyiral kiram, di sini Allah sedang pada ayat yang pertama Allah mengabarkan bahwa laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, bahwa Allah telah menciptakan manusia itu dalam keadaan yang sempurna, yang paling bagus gitu. Ya. Tsumma radadnahu asfala safilin, lalu Allah balikkan ya makhluk yang paling bagus ini ya ke dalam masuk ke dalam neraka yang paling buruk. Kenapa? Di sini bukan tidak ada alasan, tetapi di sini alasannya adalah bahwa percuma gitu. Manusia itu Allah ciptakan dengan sebaik-baik bentuk, tetapi justru dia merusak fitrahnya ya. Merusak fitrahnya untuk tidak taat kepada Allah. Merusak fitrahnya dengan kemaksiatan. Merusak fitrahnya yang mana dia harusnya itu beribadah kepada Allah, justru dia beribadah kepada selain Allah. Jadi percuma. Di sini Allah sedang mengabarkan kepada kita manusia bahwa fisik yang sempurna itu ya, fisik yang sempurna itu tidak akan ada pengaruhnya bagi Allah ya, jika sekiranya manusia justru merusak fitrahnya itu dan akhirnya ujung-ujungnya masuk ke neraka. Jadi percuma gitu. Nah, di sini sebetulnya ada yang pertama yaitu laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ini adalah khabar, mengabarkan kepada kita manusia bahwa wahai manusia, kamu itu adalah makhluk yang paling bagus loh. Makhluk yang paling sempurna loh penciptaannya. Ya. Maka jadikanlah kesempurnaan fisik ini ya dibarengi dengan kesempurnaan hati. Dibarengi dengan kesempurnaan fitrah. Fitrah untuk menghamba kepada Allah saja gitu loh. Supaya apa? Supaya Allah mengembalikan kamu ya ke dalam surganya. Jangan justru kamu ini ya Allah ciptakan dalam keadaan sempurna, justru kamu malah merusak fitrah yang telah Allah tanamkan dalam diri kamu. Ya.
fitrah untuk beribadah, fitrah untuk untuk menyembah Allah gitu. Jangan dirusak fitrah ini. Karena kalau dirusak fitrah ini, maka tidak ada lagi yang namanya, tidak bermanfaat lagi yang namanya kesempurnaan fisik itu. Kira-kira seperti itu. Kira-kira mohon barangkali mudah-mudahan bisa dipahami ya. Seperti itu kira-kira. Syukron, Ustaz. Afwan barakallahu fikum. Baik, masih ada? Atau kita cukupkan? Baik, jika tidak ada kita cukupkan ya. Baik, insyaallah kita mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu kembali di pertemuan yang berikutnya. Kita cukupkan dengan hamdalah dan kafatur majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi Ustaz. wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Allah khairan. Wa jazakumullahu khairan. Barakallahu. Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Din. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bang Dimas. Bang Heri, Bang Heri. Grisma. Selamat malam, selamat beristirahat. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Isman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Pak, lanjut meetingnya Pak. Gimana kabar Surabaya? Alhamdulillah Pak, sehat Pak. Alhamdulillah. Istiqomah ya, Istiqomah Surabaya, tim Surabaya. Semoga teman-teman yang di sana bisa bersama, kerjasama dengan tim yang ada sebelumnya. Siap. Amin Pak. Selesaikan masalah-masalah dengan kepala dingin, makin kompak, makin ramai omsetnya, makin banyak pelanggannya. Amin ya Rabbi. Makin besar bonusnya. Amin. Doain di Medan. Doakan juga kita di Medan sehat selalu, berkah selalu, mulai dari pimpinan, seluruh karyawan. Yang belum menikah dikasih jodoh soleh dan Krisma Pak. Krisma ya. Krisma enggak ada Krisma. Yang mau menikah bentar lagi Bang Edi bulan 7 dilancarkan pernikahannya. Jepri masih jauh, Jepri masih jauh lagi? Jauh lah Pak. Jauh ya. Alah. Lama-lama. Nanti diambil orang. Iya. Nanti ada Ustadz Aldi ya. Ini nama Ustadz Aldi izin duluan kan. Krisma itu Pak, Krisma udah ada calonnya tuh Pak. Udah ada calonnya? Oh iya. Pak. Krisma. Iya. Udah ada calonnya ya? Udah ada Pak. Anak PKL? Sudah lama aku anak PKL. Hoax itu Pak. Hoax itu Pak. Ini dia Pak. Aduh, Bang Krisma. Ali. Bang Ali gimana? Ali ada keluar tadi dia Pak. Beli sesuatu. Oh iya. Bang Ajri? Ajri juga tadi Pak, beli sesuatu. Iya.
Jadi siapa yang duluan ini? Jepri sama siapa? Dinawar. Dinawar. Dinawar, Pak. Bang Dinawar gimana? Udah dapat gadis Surabaya? Wah, belum, Pak. Bersama, Pak, nanti. Surabaya, orang-orang arek-arek Surabaya. Oh. Yang mana ada Pak Sudarjo atau Tunjungan Plaza? Kemarin katanya ke Tunjungan Plaza aja. Jalan-jalan ke Tunjungan Plaza. Ada, Pak, ada. Waktu itu si Bungkus nyari perangkat laptop. Pak, izin ya, Pak. Ya. Oke. Ya, Pak, Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam.